Memahami ajaran di dalam konteks. Refleksi pagi 2558. Jemaat Efesus yang digembalakan oleh Timotius waktu dulu adalah jemaat yang belum lama didirikan oleh Rasul Paulus. Apa petunjuk Rasul Paulus untuk keberlangsungan ibadah di Efesus? Mari simak 1 Timotius 2 ayat 12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Saudara-saudara, petunjuk Rasul Paulus ini perlu dipahami dalam konteks budaya waktu itu, di mana para pengajar di ibadah biasanya memang hanyalah laki-laki, sehingga hanya laki-lakilah yang dipersiapkan untuk memberi pengajaran. Ini dilakukan pada waktu itu pastilah bukan dengan maksud merendahkan perempuan, tetapi ini untuk ketertiban ibadah. Saudara-saudara, berbeda dengan konteks budaya masa kini, rupanya di dalam konteks budaya waktu itu, perempuan yang berbicara di pertemuan jemaat dianggap tidak sopan. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus di 1 Korintus 14 ayat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Untuk menghindarkan kekacauan dalam jemaat waktu itu, Rasul Paulus juga tidaklah mengizinkan perempuan untuk mengajar. Inilah pentingnya bagi kita untuk memahami teks di dalam konteksnya. Dari sini kita belajar bahwa tata tertib berjemaat memang perlulah melihat juga konteks dari jemaat tersebut. Hierarki ilahi. Refleksi pagi 2559. Mengapa perempuan tidak diizinkan untuk mengajar di jemaat dan memerintah laki-laki di masa dulu? Selain alasan yang bersifat budaya, ada alasan teologis yang disampaikan Rasul Paulus di 1 Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Saudara-saudara, Hawa diciptakan dari Adam sebagai penolong yang sepadan sesuai Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Hierarki penciptaan ini kemudian diwujudkan dalam hierarki di 1 Korintus 11 ayat 3. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Saudara-saudara, maksud Allah dalam hierarki ilahi antara Allah Bapa, Yesus Kristus, laki-laki dan perempuan adalah sesuai hikmat-Nya yang tentu dilandaskan pada kasih-Nya yang besar kepada manusia. Di dalam lingkup kasih yang kudus pula, maka ada Efesus 5 ayat 22 dan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dengan demikian, hierarki ilahi antara laki-laki dan perempuan adalah desain Allah untuk manusia yang harus dijalankan dalam kasih dan bukan dalam arogansi. Penerapan konsep hierarki ilahi di masa dulu dan masa kini bisa saja berbeda, tetapi yang terpenting adalah bahwa semuanya itu harus dilandaskan pada kasih. Lebih mudah tergoda. Refleksi pagi 2560. Rasul Paulus menyampaikan
bahwa perempuan tidak diizinkan untuk mengajar di ibadah dan memerintah atas laki-laki. Mengapa demikian? Mari lihat 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, Kejadian 3 menceritakan bagaimana Hawa tergoda oleh bujukan iblis sehingga ia memakan buah terlarang. Setelah itu, dalam kesadaran penuh akan pelanggarannya, Adam mendengarkan perkataan istrinya. Berdosa dalam kesadaran penuh ini dilakukan juga oleh Raja Daud dengan Batsheba sesuai Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara, Hawa jatuh dalam dosa memang karena godaan iblis, tetapi Adam lebih berdosa lagi karena Adam melawan kehendak Allah dengan kesadaran penuh. Oleh dosa Adam inilah, maka dosa menjalar ke semua manusia, seperti yang disampaikan di Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Tanggung jawab pelanggaran dosa itu memang ada di Adam. Hanya saja Hawa lebih mudah tergoda oleh iblis. Inilah alasan Rasul Paulus mengapa perempuan dianggapnya lebih lemah, sehingga perempuan waktu itu tidak boleh mengajar di ibadah dan tidak boleh memerintah laki-laki. Hidup sesuai kodrat. Refleksi pagi 2561. Rasul Paulus tidak mengizinkan perempuan mengajar di jemaat masa dulu dan memerintah laki-laki. Hal ini bisa membuat kecil hati para perempuan. Apa peneguhan yang diberikan Rasul Paulus? Mari simak 1 Timotius 2 ayat 15. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudara-saudara, walaupun perempuan telah mengalami kutukan dosa di Kejadian 3 ayat 16, yaitu susah payah sewaktu melahirkan, kutukan ini akan dilepaskan asal perempuan tetap bertekun dalam iman pada Yesus Kristus. Para perempuan juga dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kerendahan hati dengan meneladani Kristus. Saudara-saudara, di dalam hierarki ilahi di 1 Korintus 11 ayat 3, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Rasul Paulus memang mengajak para perempuan untuk hidup sesuai kodrat ilahi. Seperti kutukan kepada manusia Adam di Kejadian 3 yang harus berjerih payah seumur hidup mencari rezeki dari tanah, dan perempuan kesakitan dalam melahirkan, kutukan dosa itu akan sama-sama dilepaskan melalui iman dalam Yesus Kristus. Perempuan dan laki-laki juga sama-sama dipanggil sesuai kodratnya di dalam peran dan fungsi yang sudah ditetapkan Allah. Karena itu, di dalam kodrat yang berbeda ini, mari kita bersama-sama memuliakan Allah